Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau ngecek cangkokan saya ya. Itu beringin Afrika yang ada di tepat di tengah jalan Daan Mogot, tidak jauh dari lampu merah Cengkareng. Nah, ini usianya baru 1 minggu, namun sudah keluar akar. Dan setelah saya cek ternyata medianya agak kering ya. Medianya menggunakan kokopit. Nah, akhirnya saya basahi menggunakan B1 yang sepertinya 2 minggu ini sudah bisa dipanen. Nah, jangan ditiru ya adegan ini ya, karena berbahaya sekali berada di tengah jalan. Dan ini saya sengaja bela-belain karena jarang banget ya beringin Afrika itu ada batang kecilnya, biasanya udah dipangkas dan tinggi-tinggi. Nah, ini kebetulan ada yang rendah, saya beranikan untuk mencangkok. Nah, ini dia hasil panen cangkokan setelah 2 minggu pasca penyangkokan. Akhirnya saya bawa pulang dan seperti ini penampakan akarnya. Nah, cukup banyak ya. 2 minggu ini saya menggunakan kabel tis, plastik, dan medianya kokopit. Nah, seperti ini pohonnya, tekstur daunnya dari depan dan di belakang. Tulangnya dia ada di belakang ya, tulang bagian daunnya. Oke, bagaimana cara menanamnya? Kita lanjut. Oke, di sini udah ada pasir malang yang saya campur sekam bakar kurang lebih 2:1, dan saya sudah mencampurnya juga dengan sedikit pupuk kandang dan pupuk kimia osmokot ya. Nah, ini pertama kita buka dulu kabel tisnya menggunakan gunting yang biasa saya pakai untuk pruning. Nah, kita lepas satu persatu bagian kabel tisnya. Nah, ini hati-hati ya karena akarnya masih putih, rentan sekali, jika tidak hati-hati bisa patah. Nah, ini dia penampakannya. Sengaja saya motong cangkokannya tidak terlalu ngepres ya, saya sisakan sekitar 3 cm. Nanti juga kita akan press lagi bagian bawahnya agar ngepen mendekati akar ya. Nah, ini dia penampakannya setelah plastiknya saya buka. Ternyata masih ada satu kabel tis lagi di bawah yang masih mengikat. Akhirnya saya gunting. Nah, saya lepas, saya buka pelan-pelan ya, nggak boleh langsung ditarik karena masih rentan banget. Nah, ini penampakannya. Nah, akhirnya saya mengeluarkan tang catut ya untuk memotong bagian bawahnya agar dia ngepres ke atasnya ya, tidak tumbuh akar kembali, tidak tumbuh akar utama gitu, agar nanti dia bisa melingkar akarnya. Ini saya potong karena keras sekali, akhirnya saya gunakan 2 tangan ya, sangat keras sekali batangnya ini. Nah, seperti ini. Akhirnya saya taruh dulu. Nah, ini proses cangkoknya itu kurang lebih 2 minggu ya, karena musim kemarau mungkin jadi pohon jadi cepat berakar, makanya dianjurkan sekali apabila ingin mencangkok itu di musim kemarau atau musim panas. Nah, ini medianya saya campur sedikit demi sedikit. Ini pasirnya pasir yang nomor 1 seperti biasa untuk pengakaran ya, sangat bagus. Saya masukkan ke pot, kebetulan ada pot yang kosong ya, saya masukkan. Jangan lupa diketok-ketok agar padat dan diratakan juga, jangan lupa. Oh iya, ini saya sudah berani ya menggunakan pupuk karena bukan stek, ini cangkok sudah berakar, jadi saya berani menggunakan pupuk. Berbeda dengan apabila kita stek,
itu sama sekali dia tidak ada akarnya. Kita medianya tidak pakai pupuk ya, hanya pasir malang yang nomor 1 aja. Oke, setelah saya masukkan medianya, saya singkirkan, takut kabel tisnya ikut nyangkut ya. Saya pisahkan. Nah, jangan lupa pula sediakan tatakan flat agar tidak ada akar tunjang yang ke bawah, agar terbentuk menyamping ya keliling akarnya. Ini saya letakkan sebagai alas. Nah, saya pikir karena cangkokannya bentuk akar agak tinggi, harus saya kurangi lagi, saya padatkan kembali. Lalu saya pasang lagi alasnya. Nah, saya coba ukur dan saya potong sedikit akar sulurnya ya. Nah, ini saya letakkan di atas tatakan yang tadi. Terus perlahan saya masukkan media sedikit demi sedikit, muter ya keliling sampai memenuhi semua sisi. Nah, ini dia, saya gunakan tangan untuk menutupi bagian akarnya. Saya lupa istilah lainnya ya, nama beringin Afrika ini apa, namun saya sangat suka sekali dengan karakternya. Daunnya unik menurut saya, bentuknya memanjang, cukup rimbun gitu. Dan saya pikir cukup bagus apabila dijadikan bonsai. Rekomendasi juga untuk teman-teman semua. Nah, ini kebetulan beringin Afrika pertama saya ya. Alhamdulillah berakar, mudah-mudahan nanti kedepannya tetap hidup, tetap kuat, bertahan sampai nanti program selanjutnya. Setelah saya ratakan, ternyata akar masih belum sepenuhnya tertutup, masih ada yang terlihat. Akhirnya saya menambahkan media lagi, pasir dan sedikit sekam bakar ya, agar akarnya sepenuhnya tertutup. Nah, ini pasirnya, pasir nomor 1 seperti biasa. Saya menggunakan nomor 1 untuk pengakaran, dicampur 2:1 sekam bakar ya, bukan sekam mentah, saya pakainya sekam bakar. Nah, ini dia skala 2:1. Karena hanya butuh sedikit, saya hanya menuangkan beberapa. Dan saya pindahkan terlebih dahulu, lalu saya mencampurnya ya, sekam bakar dan pasir malangnya agar rata. Nah, setelah rata, saya tuangkan kembali ke atas tanaman ya, agar akar yang tadi masih terlihat itu tertutup dengan sempurna. Nah, ini saya ratakan. Jangan lupa pula sesekali diketok-ketok agar padat ya. Nah, ini saya ratakan, saya tambah lagi. Nah, ini dalam keadaan kering, biasanya pohon cangkokan atau stekan itu dia cenderung masih goyang ya, masih belum kokoh gitu. Namun tidak apa-apa, nanti setelah penyemprotan dengan sendirinya dia akan memadat dan sedikit lebih kokoh. Nah, ini dia, saya ratakan kembali, saya pastikan akarnya juga tertutup rata. Nah, setelah ini kita lakukan pruning terlebih dahulu ya, karena ketika nanti sudah disemprot lalu kita pruning itu akan percuma ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk pruning terlebih dahulu. Di sini saya menyisakan 1 daun ya di setiap ujung rantingnya. Nah, yang biasa ada di ujungnya sih saya sisahkan, tidak semua ya. Dan ada beberapa cabang juga yang saya kurangin agar suplai akar ke atas itu tidak terlalu berat ya, mengingat ini akarnya juga belum bisa suplai ya, suplai banyak.
makanan nutrisi. Nah ini tekstur daunnya apabila kita perhatikan seperti ini ya. Ini daun yang sudah matang ya, daun tuanya. Nah saya lanjutkan kembali pruning sampai benar-benar hanya sisa satu di setiap tangkai ya. Itu kebiasaan saya ya, apabila pruning cangkokan pasti saya sisakan satu di bagian ujungnya. Dan syukur-syukur apabila ada daun mudanya di ujung, nah itu jauh lebih bisa maksimal nanti. Nah karena atasnya saya potong ya, karena kepanjangan waktu saya panen itu panjangnya kurang lebih semeter lebih. Karena saya bawanya menggunakan motor, akhirnya saya putuskan untuk saya potong di TKP ya. Nah ini dia, setelah saya lakukan pruning dan pemotongan sebagian tangkai dan anak cabang atau cabang, saya oleskan salep kambium terlebih dahulu. Saya oleskan di bagian-bagian yang tadi saya potong, termasuk batang utamanya itu. Nah, karena salep kambium ini berguna untuk mengurangi penguapan, juga mencegah adanya jamur ya, mencegah adanya jamur karena lembab mungkin ya. Namun menurut saya ini efektif mengurangi penguapan ya. Kenapa? Apalagi ini musim panas. Nah setelah saya beri salep kambium ini, saya diamkan selama 15 menit agar mengering. Nah setelah itu saya melakukan penyiraman menggunakan B1 ya. Saya menggunakan B1 ini. Saya seperti biasa takarannya 1 tutup botol B1 untuk campuran air 1,5 liter ya. Ini penyemprotnya saya semprot menyeluruh ya. Nah untuk daunnya saya tidak semprot sengaja karena ini saya lihat tidak perlu ya, tidak perlu disemprot. Nah ini saya melakukan tusuk. Saya menggunakan tusuk sate karena di daerah saya, di sekitaran rumah saya banyak sekali kucing ya. Kadang saya suka jengkel, dia suka pup di tanaman, makanya saya kasih tusuk sate. Nah ini dia, setelah saya letakkan di bawah pohon ya agar sedikit teduh biar dia tidak kaget. Nah ini dia, terima kasih, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalam.